Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Salsabila dari Sistem Informasi Bilingual 7B, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kekuatan dan kesempatan yang berharga untuk dapat menyampaikan pidato saya di hadapan Bapak dosen dan seluruh teman-teman yang saya muliakan. Yang saya hormati Bapak Jaidan Jauhari MT dan Bapak Ali Ibrahim MT selaku dosen pengampu pada mata kuliah kecakapan antarpersonal yang telah mengajarkan ilmunya kepada saya dan rekan-rekan semua selama 1 semester ini. Sebelum saya memulai pidato ini, saya telah sempat mencari topik yang berkaitan tentang pembangunan berkelanjutan pada salah satu pidato milik Bapak Presiden Indonesia ke-6, yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana beliau menyampaikan topik yang membahas tentang kesetaraan pertumbuhan pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang ekonomi dan lingkungan yang ada di Indonesia. Ketika merenungkan dan membaca pidato beliau, serta melihat beberapa tantangan yang paling mendesak yang dihadapi dunia dan Indonesia, saya pikir akan tepat untuk saya memfokuskan pidato ini pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015 sebagai peta jalan kebijakan sampai tahun 2030. Oleh karena itu, saya akan membawakan topik pidato dengan pemikiran yaitu mengapa tujuan pembangunan berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu penting bagi dunia dan Indonesia. Baiklah, hal pertama yang akan saya bahas adalah sebenarnya apa yang dimaksud dengan SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu. SDG atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet ini. SDG merupakan gambaran tentang dunia yang kita inginkan, kita butuhkan, seperti dunia yang bebas dari kemiskinan dan kekurangan, dunia yang lebih adil, dan dunia yang menghormati batas-batas alami, di mana SDG ini mewakili 5 unsur P, yaitu prosperity atau kemakmuran, people atau manusia, planet, partnership atau kemitraan, dan peace atau perdamaian. SDG juga merupakan tanggapan yang tepat terhadap tantangan besar pada abad ke-21 ini. Penawar yang tepat bagi hilangnya kepercayaan terhadap berbagai institusi dan hilangnya kepercayaan terhadap kerjasama global yang dirasakan di beberapa negara. Namun, dalam pelaksanaannya, tentu saja akan banyak sekali kesulitan yang dihadapi dalam mengubah berbagai aspirasi dalam SDG menjadi sebuah rencana nyata. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi saya jika secara khusus saya akan membahas 2 dimensi yang menurut saya paling penting, yaitu dimensi ekonomi yang akan membahas tentang membantu negara-negara yang berpenghasilan rendah untuk mencapai SDG, dan yang kedua adalah dimensi sosial yang akan membahas tentang pentingnya inklusi dan juga kesetaraan gender. Baiklah, yang pertama izinkan saya untuk memulai pembahasan dengan dimensi ekonomi, di mana saya ingin memfokuskan pada tantangan SDG yang dihadapi oleh negara-negara berpenghasilan rendah. Apabila kita mulai dengan melihat beberapa fakta bahwa lebih dari 1 miliar orang telah mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan ekstrim sejak tahun 1990. Ini tentu saja merupakan pencapaian luar biasa. Namun, fakta lain muncul setelah hampir 800 juta orang masih terpuruk dalam kemiskinan ekstrim hingga hari ini. Selain itu, dalam bidang kesehatan, angka kematian anak telah terpangkas setengah sejak tahun 1990. Namun, terlepas dari penurunan besar-besaran ini, hampir 6 juta anak masih meninggal setiap tahunnya sebelum ulang tahun mereka yang kelima. Dan dalam hampir semua kasus, interferensi medis dasar seharusnya dapat menyelamatkan hidup mereka. Tidak hanya itu, hal yang sama juga berlaku pada pendidikan. Ada kemajuan besar, namun masih ada pula kesenjangan yang besar antara setiap anak. Salah satunya yang dihadapi oleh negara Afrika, terutama di bagian sub-Sahara. Sekitar 1/5 anak usia sekolah dasar tidak bersekolah, dan terlalu banyak dari mereka yang meskipun bersekolah, mereka tidak belajar.
Di seluruh dunia, 58% siswa di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tidak memiliki kemampuan dasar membaca dan matematika. Menurut UNESCO, kemiskinan dunia akan terpangkas setengahnya jika semua anak menyelesaikan pendidikan menengah. Mengingat hal apa yang sebenarnya dapat kita ketahui tentang masa depan dan juga dunia kerja, dan bagaimana orang dapat hidup dalam ekonomi modern jika kita saja tidak memiliki setidaknya pendidikan hingga ke jenjang menengah. Masalah lain juga hadir bagi negara-negara berpenghasilan rendah. Kebutuhan untuk peningkatan pengeluaran datang pada saat utang di negara berpenghasilan rendah ini semakin meningkat. 40% dari mereka kini menghadapi resiko tinggi dalam kesulitan membayar utang atau debt distress, atau tidak dapat melakukan pembayaran hutang secara penuh. Selain itu, negara-negara berpenghasilan rendah ini juga seringkali meminjam lebih banyak uang dengan persyaratan non-konsesional, sehingga meningkatkan pembayaran bunga. Jika pelaksanaan SDG adalah lomba, maka perlombaan ini semakin berat karena pada akhirnya mendukung SDG di negara-negara berpenghasilan rendah adalah hal yang sulit dan harus menjadi prioritas global. Ini bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan, ini adalah hal yang cerdas untuk dilakukan. Dan ini bukan hanya hal yang membahas tentang solidaritas, tapi ini juga demi kepentingan diri. Karena tanpa pembangunan berkelanjutan di dalam negeri sendiri, tekanan ekonomi dan sosial yang melambung diperburuk oleh pertumbuhan penduduk yang cepat dan meningkatnya tekanan lingkungan pasti akan meluap. Itulah sebabnya mengapa kemitraan sangat penting, karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah rasa tanggung jawab bersama demi kebaikan bersama. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah tentang dimensi luas terakhir dari SDG, yaitu dimensi sosial, yang akan membahas tentang inklusi dan ketimpangan pendapatan serta kesetaraan gender. Ketimpangan pendapatan telah menjadi salah satu tantangan terbesar ekonomi global. Memang beberapa wilayah telah mengalami kemajuan luar biasa dalam mengurangi kemiskinan dan memperluas kelas menengah selama beberapa dekade terakhir. Dan ketimpangan telah berkurang antar negara, tetapi tidak di dalam negara. Sejak tahun 1980, 1% teratas penduduk secara global telah menikmati 2 kali lebih ketimpangan pendapatan mereka. Dan dari pertumbuhan tersebut, terdapat 50% terbawah orang-orang yang mengalami ketimpangan pendapatan. Selama periode ketimpangan pendapatan meningkat di sebagian besar negara ekonomi maju, hal ini sebagian disebabkan oleh teknologi, sebagian juga disebabkan oleh integrasi global, dan sebagian besar disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung modal daripada tenaga kerja. Implikasinya sangat mengkhawatirkan, terutama di negara-negara ekonomi maju tersebut. Di negara-negara ini, meningkatnya ketimpangan berkontribusi pada menyusutnya masyarakat secara keseluruhan dan cara hidup masyarakat. Terurainya kerekatan sosial dan rasa senasib kepenanggungan dan kecenderungan yang meningkat untuk menggantikan musyawarah dengan penghujatan serta kemitraan dengan kepentingan. Tentu saja hal ini semakin mempersulit untuk mencapai kesepakatan tentang jenis-jenis kebijakan dan kemitraan yang diperlukan untuk SDG. Dalam hal mengurangi ketimpangan, penelitian pernah dilakukan dan menunjukkan betapa pentingnya peran investasi publik di bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan sistem perlindungan sosial. Mengingat skala permasalahannya, sektor swasta juga memiliki peran. Memang benar, seiring kita menghadapi berbagai tantangan yang berhubungan dengan revolusi industri keempat, kita harus mendesak bisnis untuk memikirkan cara-cara baru untuk memperkuat dan memperluas tanggung jawab terhadap ekonomi dan sosial mereka. Lalu bagaimana dengan dimensi inklusi lainnya, seperti kesetaraan gender? Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa perempuan muda dan dewasa di seluruh dunia setiap harinya terus menghadapi serangan terhadap martabatnya dalam bentuk diskriminasi, pelecehan, bahkan kekerasan yang terlalu sering terjadi. Hasilnya sangat mengkhawatirkan, terutama di negara-negara ekonomi maju tersebut. Di negara-negara ini, meningkatnya ketimpangan berkontribusi pada menyusutnya masyarakat secara keseluruhan dan cara hidup masyarakat. Padahal, dengan mengikut sertakan lebih banyak perempuan
Perekonomian bisa mendapatkan manfaat dari bakat, keterampilan, perspektif, dan gagasan unik dari mereka. Keragaman ini semestinya dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan upah bagi semua orang. Sebenarnya, bagaimana kita dapat meningkatkan partisipasi ini? Terkhusus di negara-negara berpendapatan rendah, interferensi penting mencakup pengurangan kesenjangan gender di berbagai bidang kesehatan dan pendidikan, mendukung inklusi keuangan, berinvestasi pada infrastruktur, dan memastikan adanya akses yang lebih baik terhadap air bersih dan sanitasi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berinvestasi dalam SDG dan mendorong pemberdayaan perempuan yang kemudian meletakkan dasar untuk keberhasilan SDG yang lebih luas adalah hal yang tepat. Di negara-negara maju, kebijakan-kebijakan seperti cuti untuk mengurus bayi yang baru lahir atau parent leave dan akses terhadap layanan penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas tinggi sangat membantu para perempuan ini. Dimensi penting lainnya adalah kebutuhan untuk mendorong kepemimpinan perempuan di bidang korporasi. Kita mengetahui bahwa semakin beragamnya pandangan dalam kepemimpinan berarti semakin kecil kemungkinan terjebak dalam grouping dan bias yang tidak kita sadari. Pandangan yang semakin beragam dalam kepemimpinan yang akan menghasilkan pembuatan keputusan yang lebih berhati-hati dan fokus pada keberlanjutan jangka panjang tentu akan lebih baik. Menurut saya, jelas bahwa bagian keuanganlah orang yang akan mendapatkan manfaat lebih banyak dan lebih besar dari meningkatnya keberagaman ini. Jadi, poin fundamental saya adalah jika kita ingin mencapai keberhasilan dengan SDG, kita akan memerlukan peningkatan keragaman di dunia bisnis untuk meningkatkan dinamisme dan juga perekonomian dan untuk membantu mengarahkan bisnis dan keuangan menuju investasi-investasi jangka panjang yang diperlukan untuk keberhasilan SDG. Baiklah, sebelum saya menutup pidato saya pada hari ini, besar harapan saya bahwa seluruh orang yang mendengarkan pidato saya dapat mendapatkan poin dari hal-hal yang sudah saya sampaikan dan dapat meneruskan perjuangan ini ketika kita berbicara tentang SDG di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.